Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-21 ini, didukung oleh Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Beni sebagai Ambu Gening, Ashari sebagai Eyang Pangeran, dan Sunario sebagai Amang Ula. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Setelah mengikat kuda-kudanya di pohon, Nyai Imas dan Amang Ula melangkah melalui jalan setapak yang penuh rimbunan pohon liar. Nyai Imas dan Amang Ula kini sampai di sebuah jembatan gantung. Mereka terus melangkah dan akhirnya sampailah Nyai Imas di depan gubuk Ambu Gening. Amang Ula, lenteranya menyala. Ambu Gening pasti sudah menunggu kita sejak lama. Saya kira juga begitu, Nyai. Biarlah, saya akan ketuk dulu pintunya. Ambu! Ya, masuklah kalian. Pintunya tidak aku kunci. Kau dengar suara itu, Amang Ula? Iya, itu suara Ambu Gening. Dia ada di dalam rupanya, Nyai. Dia menyuruh kita masuk. Ayo, Nyai. Ambu Gening sepertinya memang sedang menunggu kedatangan kita. Maaf, Ambu. Maaf kalau Ambu Gening terlalu lama menunggu kedatangan kami. Tapi kami bersyukur karena kini kami sudah sampai di gubuk Ambu Gening ini. Bagaimana, Nyai Imas? Apakah kau sudah menyiapkan segala persyaratan yang aku minta itu? Sudah. Saya membawa semua persyaratannya itu. Nyai Imas mengambil bungkusan kain putih yang dibawanya. Kemudian bungkusan itu dibuka di hadapan Ambu Gening. Bungkusan itu penuh dengan noda darah. Dan di atasnya nampak beberapa lembar rambut dan sebutir telur ayam. Inilah beberapa persyaratan yang Ambu Gening minta dari saya. Iya. Ya, bagus. Ternyata Nyai benar-benar menginginkan diri saya untuk menolong Nyai. Nah, sekarang segalanya kami serahkan kepada Ambu Gening. Apalagi yang harus kami kerjakan sekarang, Ambu? Benar. Kini saya menyerahkan pada Ambu Gening. Ya, baiklah. Sekarang kalian ikut aku. Kita akan ke tempat persemedianku. Ambu Gening melangkah keluar diikuti Nyai Imas dan Amang Ula. Dan selanjutnya, mereka pergi meninggalkan gubuk itu menembus kegelapan malam. Amang Ula, kita mau kemana? Bukankah tadi sudah diberitahu? Kita akan ke tempat persemedian Ambu Gening. Di mana tempat itu? Jalannya menakutkan sekali. Di daerah ini, perasaanku takut. Tenang sajalah, Nyai. Kita ikuti saja Ambu Gening yang ada di depan kita. Ya, kita berhenti di sini.
Di mana tempat yang kita tuju? Kenapa kita sampai ke tepi sungai ini? Tenang saja, Nyai. Kita ikuti saja Ambu Gening. Lihat, di hadapan kita sungai deras. Kita mau kemana lagi? Ayo, kita turun ke sungai itu. Mau apa kita turun ke sungai itu? Ikuti saja aku. Ayo. Baiklah. Ayo, Nyai, jalan. Ambu Gening turun ke sungai lebih dulu. Nyai Imas bersama Amang Ula mengikutinya. Tiba-tiba Ambu Gening menghentikan langkahnya. Kenapa kita berhenti di sini? Kalian lihat apa yang ada di hadapan kita itu? Lubang apa itu? Bentuknya seperti mulut goa. Iya, apakah itu mulut goa, Ambu? Iya, benar. Itulah goa yang akan kita tuju. Ayo, kita masuk ke dalam goa itu. Amang Ula, rupanya di dalam gua ini ada aliran sungainya. Iya, benar, Nyai. Entah sampai kemana anak sungai ini mengalir. Tapi arahnya terus masuk ke dalam sana ini, Nyai. Aku takut ada binatang di dalam sungai yang kita pijak ini. Kalau dalamnya hanya sebatas dengkul kita. Tenanglah, jangan takut, Nyai. Sudahlah, nanti Ambu Gening dengar, dia bisa marah pada kita. Berhenti di sini. Kita sudah sampai. Lihatlah di hadapan kalian itu. Lihatlah, Mang Ula. Ada sebuah ruangan dalam gua ini. Iya, benar, Nyai. Luas sekali ruangan dalam gua itu. Lihat, Nyai. Di sana ada sebuah danau kecil. Benar, Amang Ula. Ada sebuah danau kecil. Danau apa itu? Aneh sekali. Lalu, anak sungai ini belum putus sampai di sini. Sungai ini terus mengalir ke depan sana. Ayo, naiklah ke daratan. Ayo. Baik, Ya. Baiklah Ambu. Baik, Ambu. Ambu Gening, Nyai Imas dan Amang Ula naik ke atas daratan. Kemudian mereka melangkah memasuki ruangan dalam goa itu. Ruangan itu cukup luas. Dinding-dindingnya penuh batu-batu lancip. Di ruangan itu terdapat sebuah anak danau yang tidak besar berbentuk bulat yang diterangi beberapa obor yang agak remang-remang. Ambu Gening mengajak Nyai Imas dan Amang Ula untuk duduk di lantai ruangan itu. Nah, duduklah kalian di lantai ruangan ini. Iya, baik. Baik, Ambu. Tapi, apakah kami memang harus menghadap ke danau itu? Iya, benar sekali. Kalian harus duduk bersila menghadap danau itu. Iya, ayo Nyai, lakukan saja. Iya, bagus. Ya, begitu. Kalian sudah duduk bersila menghadapi danau itu. Tenanglah kalian dan jangan bersuara. Aku kini akan menghubungi guruku. Ambu Gening mulai memusatkan pikiran dan perasaannya. Orang tua itu perlahan-lahan memejamkan kedua belah matanya. Dan untuk beberapa saat lamanya, suasana menjadi sunyi. Sang Hyang Pangeran, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang. Mulut Ambu Gening bergerak-gerak, membaca mantra ajian-ajiannya. Dan pada saat berikutnya, tiba-tiba danau kecil yang ada di hadapannya bergerak-gerak.
Tiba-tiba air di tengah-tengah danau ini bergerak-gerak. Sepertinya ada sesuatu di dalam danau itu. Iya, benar Nyai. Apa yang akan terjadi danau itu? Aneh. Air danau itu seperti bergola-gola, Nyai. Amang Ulah, lihat. Apa yang muncul dari dalam danau itu? Itu seekor buaya putih buntung, Nyai. Buaya putih buntungnya itu. Buaya putih buntung tiba-tiba muncul dari dalam danau itu. Lihatlah. Buaya itu mengambang dengan tenangnya di atas air danau itu. Kedua belah matanya memancar merah. Benar, Nyai. Buaya itu sepertinya memperhatikan kita. Matanya tajam sekali, Nyai. Amang Ulah, aku takut melihatnya. Sang Hyang Pangeran, Sang Hyang Pangeran sejagat, ampun Hyang Pangeran, beribu-ribu ampun. Kalau Ambu Gening cucumu ini telah lancang mengusik ketenangan Hyang Pangeran, tidak ada maksud buruk, tidak pula ada maksud mengganggu ketenangan persemayaman Hyang Pangeran. Ada apakah gerangan cucuku hingga kau menghadirkan aku? Ampun Hyang Pangeran, cucumu membawa 2 orang tamu, yang mana mereka adalah cucu-cucumu juga, Eyang. Maksud kedatangan mereka adalah ingin meminta bantuan Eyang Pangeran. Jadi mereka yang duduk di dekatmu itu? Ya benar. Nyai Mas, Amang Ulah, berilah salam perkenalan kalian pada Eyang Pangeran. Amang Ulah, aneh. Buaya putih buntung itu bisa bicara. Dia punya nama. Namanya Eyang Pangeran. Iya, benar, Nyai. Suaranya seperti suara kakek-kakek. Tapi kedengarannya menakutkan sekali. Ayo Amang Ulah, kita beri salam perkenalan. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita menunduk saja, Nyai. Ayo, Nyai. Salam hormat kami, Eyang Pangeran. Salam hormat kami, Yang Pangeran. Kami cucu Eyang meminta bantuan. Kami cucu Eyang meminta bantuan. Apa kesulitan kalian? Katakanlah, aku akan membantu. Saya yang punya masalah, Eyang Pangeran. Semuanya sudah saya serahkan pada Ambu Gening. Ya benar Eyang Pangeran sejagat. Cuculah yang diberi kepercayaannya. Baik, sekarang jelaskanlah padaku cucuku. Baik Eyang Pangeran. Begini Eyang Pangeran, Nyai Imas cucu Eyang ini, dia ada maksud dengan persoalannya. Dia dendam dengan seseorang yang menurutnya bisa membuat dirinya celaka. Dia ingin orang tersebut dimusnahkan agar tidak menjadi pikiran cucumu ini. Apakah kau sudah membawa persyaratannya? Sudah, Eyang, sudah. Sebutir telur ayam, beberapa lembar rambut, dan tetesan darah orang yang dimaksud itu. Bagus. Sekarang kau dan laki-laki itu boleh pergi. Tinggalkan wanita itu sendiri di tempat ini. Eyang, kenapa saya harus sendiri? Turuti saja, Nyai. Bukankah maksud Nyai akan terlaksana? Iya, ayo Ambu Gening, kita pergi dari sini. Kami menunggu di gubukku, Nyai Imas. Kami tinggal dulu. Nyai Dimas, itukah namamu? Benar, Eyang Pangeran. Siapa orang yang kau tuju itu? Dia bernama Endang Laras. Dia istri tua almarhum suami saya. Baiklah. Nah, sekarang
Pejamkan kedua matamu. Jangan kau buka sebelum aku memerintahkanmu. Baiklah. Nyai Imas perlahan-lahan memejamkan kedua belah matanya. Dan saat itu juga, buaya putih buntung itu pun menghilang. Dan saat berikutnya, tiba-tiba di hadapan Nyai Imas sudah berdiri seorang pemuda gagah perkasa dan tampan. Siapakah gerangan sang pangeran yang gagah dan tampan ini? Dan dari mana datangnya Tuan? Aku adalah buaya putih yang Nyai lihat tadi. Benarkah begitu? Tapi kenapa suara Eyang Pangeran aneh sekali? Perwujudan Eyang Pangeran begitu muda, gagah dan tampan. Tapi kenapa suara Eyang suara seorang kakek? Kau tidak perlu heran. Nah, sekarang ikutilah aku. Kita mau kemana? Malam ini, Nyai Imas adalah istriku. Nyai harus melayani aku sebaik-baiknya. Ikutlah ke kamarku, Nyai. Tiba-tiba pandangan Nyai Imas menjadi samar-samar. Wanita itu menjadi lemah dipandangi oleh pemuda yang ada di hadapannya. Dan akhirnya, Nyai Imas jatuh ke dalam pelukan pemuda perwujudan buaya putih itu. Kita mau kemana, Kakanda? Aku menuruti apa yang Kanda kehendaki dariku. Mari kita ke ruanganku, istriku. Kita akan menikmati malam yang indah ini. Ayo. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.